Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum. So akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Oke, ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema mantan yang masih memantau dan kepoin kamu. Oke guys, melalui readingan kali ini saya akan ajak kalian secara deep reading. Sebetulnya siapa sih mantan yang masih suka kepoin kamu? Ayo, yang memiliki mantan atau mungkin yang memiliki banyak mantan ya, atau mungkin yang masih belum bisa move on dari mantan. Buat kalian, pokoknya apapun itu, saya akan ajak kalian untuk melihat ternyata dia masih kepoin kamu. Siapa dia? Ya, mantan yang mana nih ya kan? Atau mungkin bisa semuanya ternyata masih memantau kamu ya. Gak ada yang gak mungkin ya kan guys. Oke, ini dia mantan yang masih memantau dan kepoin kamu. Saya akan tarik energi mantan kalian. Kita bernostalgia guys. Sebentar ya guys. Jangan terlalu terbawa sih, sometimes boleh ya. Oke, thank you. Wow. Kenapa aku ketawa melihat energi ini guys? Mantan kalian ternyata sedang galau. I think dia betul-betul ya masih galau, teringat kamu, belum bisa move on, masih butuh healing, belum bisa move on. Dan ini bisa vice versa. Oke, wow. Ini mantan suami atau mantan istri loh, ada loh ya. Oke, thank you. Dan wow, kenapa dia nggak bisa move on, masih suka mengintai kamu? Karena dia adalah past life connection. Jadi kalian itu karmik ya, bisa jadi biasanya gitu, perjodohan atau kisah asmara yang kamu itu susah untuk melepaskan, atau hubungannya itu up and down, terus on off. Nah, biasanya ada koneksi karmik ya, ada hal yang harus diselesaikan, ada karma yang harus dibayar, seperti itu. Oke, wow. Ini energinya, cardnya sudah mau jumping, terus dia nutup lagi gitu, seperti balik lagi ke semula ya kan. Kartunya di shuffle itu balik lagi posisi ke semula, semacam ada dari beberapa dari kalian yang memang balikan dengan masa lalu, dengan mantan, ada. Oke, dan ya ini happy family energy. Kalian gak bisa saling move on, dan memang kalian ya ada yang hubungan sudah berumah tangga ya, seperti itu. Oke, thank you. Aku lihat di sini malah setelah berpisah ya dengan kamu, sudah melewati banyak pelajaran, challenge di kehidupan rumah tangga kamu. Dia semakin lebih memperhatikan kamu loh. Ada yang seperti itu, lebih terpesona. Kamu pun seperti itu. Kok sekarang dia udah putus dengan aku, sudah cerai gitu, kok dia kayaknya lebih bisa menata hidupnya. Karena mungkin saat bersama kamu energi dia itu menjadi redup
Nah sekarang dia lebih mandiri, lebih terlihat self love ya, lebih terlihat semangat dalam mencari nafkah. Kamu malah bisa jatuh cinta lagi dengan dia. Seperti itu loh guys. Ada yang emang ada yang begitu guys. Di sini as of inspiration. Ya, akhirnya kalian komunikasinya baik-baik aja. Ya. Tuh, dan kasih sayang. Yang tertinggal kasih sayang ya. Kalian pertahankan seperti itu. Ya. Tuh, saling memantau. Ini energinya. Dia selalu memantau dan kepoin kamu ya. Sebetulnya dia menyadari kesalahannya di masa lalu, mungkin saat berumah tangga dengan kamu, atau mungkin saat masih berpacaran dengan kamu. Nggak semuanya ini energi rumah tangga ya. Jadi setelah kalian putus, kalian sama-sama lebih grow up, lebih bertumbuh ya, lebih fokus dengan kehidupan. Dan sebetulnya ada rasa saling naksir lagi, tapi ada beberapa dari kalian yang memutuskan nggak, silaturahmi aja, kita seperti saudara. Nah ada yang seperti itu ya, karena relax energinya seperti itu. Dan jadi kalian hubungannya adalah hubungan kekeluargaan. Ada yang seperti itu, walaupun ada pasti beberapa dari kalian yang sudah merit pun ekstrim energinya ya, keluar masuk, karena ya karmik itu tadi. Kalau belum selesai kalian membayar karma masa lalu pas life ya, sekarang harus terjalin kembali, entah on off, entah tarik ulur, entah mungkin sudah menggantung balik lagi. Nah seperti itu. Jadi sabar guys ya, jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan pasangan. Semua itu ya perbuatan atau karakter orang lain yang kita hadapi sekarang itu hasil dari kita itu menemukan perbuatan kita guys. Misalnya gini, kamu memiliki pasangan hidup, udah menikah lah, misalnya kamu seorang suami atau seorang istri, oke? So ketika kamu menghadapi situasi suami yang susah banget sih, suami gue gak mau nyari nafkah nih gitu ya, maunya semua kebutuhan aku yang nanggung. Nah di kehidupan lampau itu terbalik. Nah kamunya yang malas untuk mencari nafkah. Makanya sekarang harus ketemu untuk menyelesaikan karma itu. Hidup ini gak ada yang salah, gak ada yang benar, hanya sebab akibat. Dulu kamu berbuat seperti itu ya, sekarang kamu menemukan perbuatan yang Tuhan dan alam semesta suguhkan. Nah itulah karma, the law of nature. Itu seperti itu guys. Oke, paham ya? So saya akan lanjut untuk kondisi hubungan kalian saat ini. Oke, thank you. Ada harapan. Ini ada yang beberapa dari kalian itu bisa berjodoh dengan mantan ya. Oke, thank you. Setelah kalian betul-betul sama-sama break up, sama-sama putus ya, healing, menyadari ya memang terkadang harus melalui cerai dulu atau putus dulu, baru kalian akan menemukan keharmonisan ya, karena energi kadang terlalu ekstrim, kalian terlalu scared untuk merilekkan. Nah biasanya daripada diteruskan, mungkin dulunya KDRT seperti itu, tapi cintanya luar biasa, ada KDRT antara kamu dan dia, setelah berpisah kok kayaknya lebih rileks ya, seperti teman dengan dia. Nah itu biasanya karmik yang soulmate, sudah berubah menjadi ke arah yang soulmate. Nah itu akan better supaya kamu bisa saling mensupport. Nah setelah itu mungkin dipikir-pikir, ya mau kemana lagi sih, walaupun dia mantan istri gue, mantan suami gue, tapi ada anak gue. Nah akhirnya kalian ada harapan ke depan untuk saling membangun hubungan lagi. Ada yang seperti itu. Two of materials ya, kondisinya saat ini kalian dalam kebimbangan. Ada yang mau balikan dengan mantan tetapi masih takut masa lalu terulang lagi masalahnya gitu ya, jadi masih ada worry-nya seperti itu. Takut kesalahan yang sama muncul lagi dalam rumah tangga ini, seperti itu, atau dalam hubungan ini. Six of Wands, sebetulnya kalian merasa sama-sama berkemenangan sih ya. Kamu merasa beruntung memiliki dia walaupun mantan, tapi kan
masih perhatian, masih mensupport, seperti itu. Ada beberapa yang seperti itu tuh. Support secara materi juga masih ada, mungkin untuk anak-anaknya, seperti itu. The Temperance. Dan ini hasil dari kesabaran kalian ya, bisa berkomunikasi, bisa menjalin silaturahmi lagi, itu hasil dari kesabaran kalian. Aku lihat balancing sih, dua-duanya ada effort. Nah tuh, Queen of Inspiration ya. Kalau aku lihat ada beberapa kalian yang terpisah dulu ya dengan pasangan resminya kalian, itu karena kehadiran orang ketiga, karena di sini ada double queen. Jadi tapi setelah kamu cerai, ada beberapa yang memilih orang ketiga. Setelah cerai kamu tetap menjalin komunikasi yang baik dengan mantan ya. Bisa juga dia tetap bertanggung jawab untuk materi anak-anak, dan dia tetap komunikasi silaturahmi terjalin harmonis dengan kamu, seperti itu. Tuh, saling support. Oke, saya akan shufflekan untuk Love Oracle-nya supaya kita tahu what's going on dengan koneksi ini. Ini mantan, guys. Iya, the other woman. Jadi ada beberapa dari kalian yang pernah menjalin rumah tangga, atau mungkin sudah belum married tapi kalian sudah niat serius ya untuk berkomitmen, dan akhirnya ada orang ketiga datang. Orang ketiga datang, terus ya pasangan kalian memilih orang ketiga. Nah, untuk kalian yang sudah berumah tangga, jadi kalian itu minta cerai. Setelah cerai, tapi dia itu lebih mandiri ya, tidak semena-mena terhadap kamu ya, karena udah bukan menjadi pasangannya kan. Jadi lebih perhatian sama anak-anak yang ada di kamu juga, dia lebih tanggung jawab. Nah, komunikasi pun lancar. Ada yang beberapa seperti itu ya. Jadi ini masalah komunikasi juga antara kamu dan dia ya, karena ya kita nggak bisa menyalahkan kenapa dia harus jahat dengan orang ketiga. Ya mungkin karmanya dengan kamu sudah selesai untuk membahagiakan kamu, stop di situ. Kita harus to be wise ya, bijaksana menghadapi situasi, menilai sebuah kejadian itu kita harus to be wise. Nggak boleh menyalahkan juga, mau dipaksakan juga. Misalnya, kenapa sih kamu memilih pelakor itu, atau mungkin ya perebut laki orang atau perebut bini orang ya, pebinor gitu ya, kita nggak bisa protes dong kan. Itu semua udah yang harus berlaku seperti itu. Mungkin karmanya dengan kamu untuk saling memberikan kebahagiaan sudah selesai, finish, dan dia harus melaksanakan tugasnya untuk menjalin atau membayar karma dengan pasangan yang lain. Mungkin karena sama-sama soulmate ya, dan ya kamunya juga pasti Tuhan sediakan pasangan terbaik. Jadi kalau kamu sudah bisa melepaskan dia, ya pasti yang terbaik untuk kamu pasti datang, seperti itu ya. Jangan menuntut kita itu sempurna. Wah, gue harus merit, 1 kali merit selama hidup itu harus langgeng ya sampai nenek kakek ya. Itu harapan semua orang, tapi setiap kita kan memiliki love story yang berbeda-beda. Jangan tuntut diri menjadi sempurna, apalagi seperti orang lain. Menuntut diri kita supaya menjadi seperti orang lain, no. Even mungkin dalam rumah tangga, keluarga, kamu misalnya 4 bersaudara, 5 bersaudara, yang lain itu married 1 kali, terus kamu mungkin ada yang 1 kali, hanya kamu yang married sampai 4 kali, 5 kali gitu. It's okay, nggak apa-apa. Terima diri sendiri, memang itu buku kehidupannya harus begitu ya kan. Nggak, ngapain kita harus menuntut diri menjadi orang lain, nggak bisa, jangan. Itu namanya kita nggak menerima diri ya kan. Nggak ada orang kepingin aku mau married 1 kali aja, tapi kalau udah Tuhan maunya enggak, in this lifetime kamu harus bayar untuk beberapa kali dengan pasangan-pasangan soulmate masa lalu kamu. Dia akan hadir. Kalau alam semesta sudah mentakdirkan seperti itu ya, kamu akan berkali-kali merit. Nah itulah kenapa ada kasus orang berkali-kali merit ya, harus bayar karma ya, seperti itu. Many option. Kalau aku lihat di sini ya banyak hal yang perlu kalian pikirkan, jangan stuck ya. Makanya orang itu perlu knowledge, pengetahuan yang banyak supaya kita open minded,
jangan terlalu stuck, apalagi fanatik. Itu nggak boleh fanatik dengan sesuatu hal, itu membuat kalian itu membuat kita semua itu tumpul ya. Jadi banyak-banyak untuk haus akan pengetahuan ya. Orang yang tahu banyak pengetahuan itu nggak akan pernah stuck, pasti dia akan to be wise ke diri sendiri, ke pasangan, akan lebih memberikan kebebasan. Kalau orang mindsetnya open minded kan gitu ya, jadi nggak stuck, nggak mengharuskan orang menjadi milik kita, harus nurut dengan kita sesuai dengan kemauan kita. No, semakin kita memiliki banyak pengetahuan, semakin kita tercerahkan, semakin kita itu fokusnya ke diri sendiri. Bismillah, that life is so beautiful. Jadi segala sesuatu itu ada harmonisasinya. Pelajari dulu kehidupan diri kamu, baru kamu bisa akan mempelajari karakter orang seperti itu. Di sini ada make memories. Kalau aku lihat sih ya, kalian ada kadang-kadang rindu juga ya, nggak hanya dia sih, nggak hanya mantannya masih teringat memori indah, kamu juga pasti gitu. Tuh ada yang mungkin akan ada kedatangan, mungkin mantan terindah nih yang datang ya guys. Masih ada chemistry, tapi kalian yang mencoba untuk merelakan energi ya nggak menyangkal juga sih ya guys. Kalau namanya mantan itu kan, apalagi mantan suami atau istri itu kan, kita pernah ya dalam satu cinta ya. Jadi ya nggak tahu juga sih kalau mungkin pernikahannya tanpa cinta, tapi kenapa bisa terjadi, berarti itu soulmate masa lalu. Mungkin di kehidupan lalu itu bukan pasangan, tapi itu sahabat. Jadi sekarang harus misalnya menikah dan cerai lagi itu untuk menguatkan, ada pembelajaran di dalamnya seperti itu. I like you, wow. Masih ada feeling romantis, kadang-kadang teringat mantan sih. Ada yang kadang-kadang dengan kehidupan mantan kita bisa bilang, aku sudah rela kok, sudah ikhlas gitu, tapi tetap masih namanya manusia, pasti ada rasa jealousnya, itu sedikit-sedikit pasti ada. Kenapa dulu saat sama gue dia nggak mau berkorban, sekarang udah sama bini baru atau suami baru dia betul-betul mati-matian. Nah kan kadang-kadang padahal gue yang berkorban. Nah di situ padahal kenyataan kehidupan, the law of nature-nya, kenapa dia bersama kamu itu dia nggak mau bertumbuh, karena dia sedang belajar bagaimana untuk bertanggung jawab dengan kehidupan. Setelah dia sudah belajar, sudah selesai finish urusannya dengan kamu, ya dia cari orang yang untuk dia praktekkan ilmu dari kamu itu. Bismillah, dan kamu pasti menemukan orang yang lebih segalanya dari dia. Seperti itu guys, the runner tuh. Ada beberapa yang kalian berpacaran dan memang dia mantan kamu itu ya meninggalkan kamu tanpa pesan, pergi tanpa pesan. Saya jadi ketawa sih, ini energinya ada yang ngajak jogging ya. Karena apa? Karena dia yang meninggalkan dan dia yang stalking juga ya kan. Dia yang lari, dia yang stalking, kan lucu ya kan. Di sini ada girl with a snake, tapi kalian sudah mencoba untuk ambil jarak dengan dia, mencoba menghindar karena kamu fokus dengan kehidupan kamu, seperti itu. Oke, itu dia kondisinya saat ini antara kamu dengan si mantan dan ada beberapa yang masih punya pengharapan, potensi ini masih bisa terulang, jadi kamu masih bisa berjodoh dengan mantan. Ada yang seperti itu, ada yang ya kamu seperti family jatuhnya ya, seperti itu. Mungkin kalau kamu misalnya ada dengan mantan memiliki anak seperti itu, dan terkadang bisa enjoy suatu momen bersama, dan di situ kamu kadang-kadang energinya ya masih ada jealousnya juga dong. Kalau kamu sudah punya pasangan baru, dia sudah punya pasangan baru, kadang-kadang kan namanya dulu pernah sampai keluar buah hati, itu kan udah pasti ada perasaan, walaupun sedikit. Sekarang pun pasti ada perasaan-perasaan ya, walaupun bukan perasaan cinta ya, perasaan gondok gitu. Nah, saya harap kalian membawa energi ini itu dibawa jogging ya. Kamu bisa mentertawakan masa lalu dengan mantan dan bisa menikmati momen ketawa itu saat kamu udah memiliki pasangan baru masing-masing. Nah, supaya tetap terjalin keharmonisan seperti keluarga. Nah, seperti itu.
Oke guys, so saya akan shufflekan ya. Ini alasannya kenapa dia masih suka memantau dan kepoin kamu, oke? Kenapa dia masih suka memantau dan kepoin kamu? Ya, karena dia selalu teringat kamu dan energinya dekat, sangat dekat. Jadi ada pergerakan energi kamu tuh tarik menarik, saling support ya, seperti itu. Oke, thank you. Tuh, ya ada beberapa sih kenapa dia masih suka memantau dan kepoin kamu, karena dia sayang sama kamu ya. Kondisinya dia secara materi mungkin baik, jadi dia ingin mensupport kamu secara materi. Ada yang seperti itu juga. Wow, karena memori guys, jadi kalian ada ikatan secara jiwa, tapi sebagai soulmate ya, sebagai sahabat, sebagai family, seperti itu tuh. Karena ya suka teringat kamu, makanya dia selalu kepoin kamu. Kalau dia kepo atau teringat atau minta untuk komunikasi, berarti dia sedang mengingat kebaikan kamu, sedang mengingat kamu pernah berjasa dalam kehidupannya untuk sampai di kehidupan dia saat ini di titik yang sekarang. Nah, seperti itu. Wow, kenapa dia masih suka kepoin kamu? Ya karena sesungguhnya balancing sih ya. Jadi dia to be wise, bijaksana menghadapi perjalanan cerita di antara kalian. Jadi dia merasa perlu ya untuk berbuat baik dengan orang yang pernah menyayangi dia. Jadi dia selalu memperhatikan kamu, yang memantau tuh. Ada yang masih belum bisa move on, kenapa dia telepon kamu? Ini saya yakin yang masih berpacaran. Jadi dia nggak bisa move on, hanya nggak bisa buka hati lagi. Jadi stuck energinya, hanya bisa mencintai kamu. Oh mantanku gitu ya. Sambil stalking, sambil ya mengeluhkan diri. Udah jadi mantan, dia nggak bisa mengeluh ke kita dong ya, seperti itu. Jadi dia itu mengeluhnya, oh ternyata aku tuh nggak bisa buka hati untuk yang lain karena terbaik itu kamu. Tapi akan ada beberapa yang memiliki fase baru ya, masih ada kesempatan guys. Tuh, the strength ya, harus sabar. Kalau yakin ya harus sabar dong, seperti itu. Dan beberapa dari kalian koneksinya luar biasa sih, aku lihat ya, sangat. Perpisahannya juga menyakitkan, dan koneksi setelah perpisahan juga ya, dia masih merasakan getar-getar cinta, dan ada harapan, ada passion, ada gairah. Nah seperti itu, ada feeling romantis, pernah menjalin kisah asmara kan, ada feeling romantisnya, seperti itu. Oke guys, itu dia alasannya dia kenapa saya akan intipkan untuk kalian bagaimana potensi antara kamu dengan mantan ke depannya. Oke, thank you. Wow, kalau aku lihat kalian saling support ya. Ada yang menjadi family, seperti ya, ada potensi kedepannya tuh menjadi ya saling support ya. Silaturahminya itu harmonis, kalian saling menyempurnakan. Tetapi ada yang sangat merindukan potensi kedepannya itu, dia betul-betul merindukan kamu dan menginginkan kamu. Tuh, Nine, betul-betul dia ingin stop dengan masa lalu dan kembali ke kamu. Ada yang seperti itu. Tuh, rindu momen bersama kamu. Ya, itu potensi ke depan. Tuh, energinya nggak kaleng-kaleng guys. Ya, Tree of Emotion ya, ke depan seperti sahabat dengan mantan. Tuh, ada yang kecewa, ada yang memendam perasaan dengan kekecewaan. Oke, itu dia macam-macam ya potensinya ke depan. Saya yakin setiap kalian memiliki story-nya masing-masing. So ini dia untuk perasaannya, bertahan, dan ada yang ingin maju terus. Tuh, ada yang mencoba effort ke kamu ya, berusaha untuk mendekat tuh, karena secara energi kalian itu saling men-trigger ya, menunggu waktu. Ada yang mantan minta balikan dan menunggu waktu guys. Tuh, datang membawa kebahagiaan baru, versi barunya kalian, dan versi
relationship barunya kalian tuh. Lebih ke depan perasaannya tuh sensitif loh, dia lebih mengerti apa yang kamu butuhkan seperti itu tuh. Dan lebih, ya kalau aku lihat sih lebih menurunkan ego ya, lebih iya, karena kondisinya di tree ya, jadi menjadi sahabat gitu, seperti sahabat tuh. Setelah kalian itu sama-sama introspeksi ke depannya, isi hatinya ya selalu berusaha untuk ada perubahan dalam dirinya. Queen of Voices, kalau aku lihat di sini energinya betul-betul sekarang dia menjadi orang yang berbeda dari dulu sebelum perpisahan dengan kamu, seperti itu. Wow, seorang mantan yang kalau aku lihat sih nggak kacau-kacau amat ya, walaupun mungkin ada beberapa dari kalian yang sama-sama berproses, yang sudah berumah tangga agak ekstrim dulunya, tapi lama-lama juga melunak demi keluarga, demi anak-anak, seperti itu. Oke guys, wah it's so beautiful energy. Saya harap kalian happy dengan readingan kali ini. Untuk zodiak saya akan reading kan, ada dari elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, elemen api Aries, Leo, Sagittarius, elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus, dan elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Oke, untuk zodiak yang paling strong readingan kali ini ada Aquarius, ada Leo, ada Sagittarius, ada Libra, ada Virgo, and Taurus. Oke? So, thank you so much buat kalian yang sudah selalu setia mengikuti readingan saya. Semoga bermanfaat. Harapan saya semoga semakin hari kalian semakin shining soulnya. Dan mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian. Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. See you on the next reading. Have a nice day and God bless you all.